Kasus Charles Andrew Williams. Charles Williams adalah siswa berusia 15 tahun di SMA Santana, California. Ia dilaporkan menjadi sasaran perundungan yang intens oleh teman-teman sekolahnya, termasuk ejekan dan pencurian barang pribadi. Ia merasa terasing dan marah. Pada 5 Maret tahun 2001, Williams datang ke sekolah dengan membawa senjata api milik ayahnya. Ia mulai melepaskan tembakan ke arah teman-temannya di lingkungan sekolah, menewaskan 2 siswa dan melukai 13 orang lain. Setelah penangkapan, Williams mengaku bahwa ia melakukannya karena capek dibully dan merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya yang berlangsung bertahun-tahun. Tindakannya adalah luapan kemarahan dan dendam yang fatal terhadap perundungan dan lingkungan yang gagal melindungi. Kasus Tomohiro Kato. Tomohiro Kato adalah seorang pekerja pabrik berusia 25 tahun di Jepang. Meskipun kasus ini bukan terjadi di sekolah, motifnya berakar pada perasaan ditolak, diejek, dan frustasi sosial yang mirip dengan pengalaman korban perundungan. Ia merasa terasing dari masyarakat. Pada Juni tahun 2008, di distrik perbelanjaan Akibahara di Tokyo, Kato menyewa sebuah truk dan menabrakkannya ke kerumunan pejalan kaki. Setelah itu, ia keluar dari truk dan secara membabi buta menyerang orang-orang dengan pisau belati. Aksi ini menewaskan 7 orang dan melukai 10 lainnya. Kato diketahui meninggalkan pesan online yang menggambarkan rasa sakit hatinya, kesulitan mencari pekerjaan, dan perasaan diabaikan oleh masyarakat. Tindakannya dianggap sebagai upaya putus asa untuk menghukum masyarakat yang ia rasakan telah menolaknya dan menjadikannya korban kegagalan. Kasus TJ Lane. TJ Lane adalah siswa berusia 17 tahun di Chardon High School, Ohio. Ia dikenal sebagai siswa yang pendiam, namun kemudian terungkap bahwa ia sering menjadi korban perundungan di sekolahnya. Pada Februari 2012, Lane melepaskan tembakan ke sekelompok siswa di kafetaria sekolah. 3 siswa tewas dan 3 siswa lainnya terluka. Lane melarikan diri tetapi kemudian ditangkap. Catatan yang ditinggalkan oleh Lane serta kesaksian dari teman-teman menunjukkan kemarahan mendalam dan dendam. Kalian bisa baca sendiri pesan dari Lane. Pesan ini jelas mengaitkan aksinya dengan rasa sakit yang disebabkan oleh ejekan dan perundungan. Kasus HK. HK adalah remaja berusia 18 tahun di Mamuju, Indonesia yang sudah lama menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Korban perundungan ini berlanjut bahkan setelah keduanya lulus sekolah, termasuk ejekan menyakitkan. Pelaku dan korban bertemu kembali saat bekerja memperbaiki AC. Korban kembali melontarkan ejekan-ejekan yang membuat pelaku sakit hati. Ketika mereka pulang bersama, pelaku meminta korban untuk menghentikan motor, lalu menyerang korban secara brutal dengan senjata tajam yang disebut badik. Pelaku membunuh korban dengan dendam kesuma dan rasa kesal yang terakumulasi akibat sering dibully. Kasus ini menunjukkan bahwa perundungan yang tidak dapat diatasi dapat menjadi bom waktu emosional yang siap meledak ketika pemicunya muncul. Kasus penembakan sekolah Fanta. Pelaku adalah anak laki-laki berusia 12 tahun. Ia dilaporkan karena menjadi korban perundungan di sekolah sebelumnya. Namun, perundungan kembali dialami di sekolah barunya, yaitu Vertolia School Fanta. Pada April tahun 2024, pelaku datang ke sekolah membawa senjata api milik kerabatnya dan melepaskan tembakan di ruang kelas. Ia menewaskan 1 siswa, teman sekelasnya, dan melukai 2 lainnya. Semua korban berusia 12 tahun. Polisi Finlandia mengonfirmasi bahwa tersangka dalam interogasi mengaku menjadi sasaran perundungan dan informasi ini didukung oleh penyelidikan awal. Kejadian ini sangat mengejutkan Finlandia karena pelaku masih sangat muda, menunjukkan betapa fatalnya dampak perundungan pada usia dini. Kasus pembunuhan Alberta. Seorang siswa berusia 14 tahun di Taber, Alberta, Kanada, dilaporkan telah lama menjadi korban bullying parah oleh teman-teman di sekolahnya, yang menyebabkan ia sering merasa terasing dan marah. Pada April tahun 1999, pelaku datang ke SMA St. Paul dengan senjata api. Ia menembak dan membunuh 1 siswa dan melukai siswa lainnya. Pelaku menyatakan bahwa ia didorong oleh dendam dan kunci terhadap orang-orang yang merundungnya. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari setelah pembantaian Columbine di Amerika Serikat. Dan kasus ini sering dikutip bahwa bullying adalah faktor pemicu utama di balik kekerasan fatal di sekolah. Kasus penembakan Columbine. 2 pelaku, Eric Harris dan Dylan Klebold, adalah siswa di SMA Columbine, Colorado. Meskipun motifnya kompleks dan melibatkan masalah psikologis dan kegabungannya pada kekerasan, banyak analisis termasuk buku harian mereka menunjukkan bahwa keduanya diejek dan diintimidasi secara parah, dan atlet populer di sekolah yang memperkuat kebencian mereka terhadap lingkungan sekolah. Pada April tahun 1959, keduanya melakukan salah satu penembakan sekolah paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat, menewaskan 2 siswa dan 1 guru, serta melukai 24 orang lainnya sebelum bunuh diri. Aksi mereka secara luas dilihat sebagai upaya balas dendam yang ekstrim terhadap sistem sekolah,
masyarakat, dan khususnya kelompok siswa yang menuding mereka berdua. Kasus penikaman sekolah. Seorang anak remaja berusia 15 tahun di Tiongkok di sebuah sekolah menengah provinsi Hubei adalah seorang siswa yang memiliki catatan akademis buruk dan dilaporkan sering diejek dan diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Pelaku menyerang teman-teman sekelasnya dengan pisau di dalam ruang kelas. 2 siswa tewas dan 2 siswa lainnya terluka. Penyelidikan mengungkap bahwa pelaku marah dan sakit hati mendalam akibat perundungan yang ia alami. Karena tidak dapat mengatasi tekanan dan penghinaan yang terus-menerus, ia memilih kekerasan sebagai bentuk pembalasan. Kasus penikaman Gwangju. Seorang siswa sekolah menengah di Gwangju, Korea Selatan, yang dikenal sebagai siswa yang pendiam dan tertutup, diketahui telah menjadi korban perundungan terus-menerus yang dilakukan oleh sekelompok siswa, termasuk korban. Kronologinya terjadi ketika pelaku menyergap korban di luar lingkungan sekolah dan menikam korban hingga tewas. Kasus ini menarik perhatian publik Korea Selatan karena menyoroti efek jangka panjang dari bullying. Pelaku mengaku ia tidak tahan lagi dan penghinaan fisik dan mental yang diterima dari korban, yang memicu dendam tak terkontrol. Kasus penembakan di Red Lake. Jeff East, pelaku berusia 16 tahun di Minnesota, memiliki masa lalu yang tragis dan merasa sangat terasing di komunitasnya, termasuk menjadi target bullying. Ia adalah siswa yang kesepian dan memiliki masalah kesehatan mental. Setelah membunuh kakeknya dan pasangannya di rumah, Weiss pergi ke Red Lake High School, di mana ia menembak dan membunuh 5 siswa, 1 guru, dan 1 penjaga keamanan sebelum akhirnya bunuh diri. Meskipun memiliki masalah pribadi yang kompleks, perasaan terisolasi, diintimidasi, dan kebencian terhadap sekolah yang sering merundungnya disebut sebagai faktor pendorong utama yang berkontribusi pada ledakan kekerasan fatal yang ia lakukan.